Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menikmati novel kesayangan Anda. Sebelum kita ke jalan ceritanya, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya bosku. Terima kasih. Bab 3627 dan 3628. Seperti apa yang saya lakukan? Ye Chen terkejut sejenak dan berkata dengan santai, "Saya mengesampingkan hal-hal untuk sementara waktu seperti hal-hal tentang saya. Belum terlambat untuk berbicara setelah Anda duduk di atas tahta." Helena tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan Ye, apakah itu terkait langsung dengan tahta?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan ringan, "Tentu saja itu penting. Saya tidak suka yang lemah. Bahkan orang kepercayaan yang Anda sebutkan tadi, mereka kebanyakan adalah kepala keluarga besar. Setiap orang memiliki kendali tertentu, sumber daya dan koneksi. Masih ada banyak kerjasama antara satu sama lain." Ketika Helena mendengar ini, dia segera mengerti apa yang dimaksud dengan Ye Chen dan berpikir di dalam hatinya, "Tuan Ye begitu kuat dan baru saja menjadi kepala keluarga Ye. Jika saya tidak duduk dengan kokoh di atas tahta, saya akan takut. Aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi temannya." Memikirkan hal ini, Helena segera berkata dengan tegas, "Tuan Ye dapat yakin, saya pasti akan mengambil posisi ratu dan membiarkan kekuatan keluarga kerajaan terus meningkat." Ye Chen tidak peduli dengan kekuatan pihak lain ketika dia berteman, dan bahkan banyak teman mengendalikannya untuk meminta bantuan. Alasan mengatakan ini kepada Helena adalah, di satu sisi, saya ingin berurusan dengan pengakuan Helena terlebih dahulu, dan di sisi lain, saya juga berharap Helena dapat melakukan segalanya untuk merevitalisasi keluarga kerajaan Nordik. Adapun cinta anak-anak ini, tidak perlu terlalu khawatir, setidaknya tidak perlu khawatir sekarang. Jadi Ye Chen mengangguk puas dan berkata, "Ada 10 negara di Eropa yang memiliki keluarga kerajaan, kecuali keluarga kerajaan Inggris. Kehadiran orang lain tidak kuat, terutama di wilayah selain Eropa. Jika Anda dapat mengambil bagian utara Eropa, semua orang tahu bahwa keluarga kerajaan telah menjadi keluarga kerajaan Inggris. Pengaruh itu saja dapat membawa banyak manfaat tak terduga bagi keluarga kerajaan Eropa Utara." Helena menghela napas. Keluarga kerajaan dari negara lain benar-benar tidak ada bandingannya dengan Inggris Raya. Ratu Inggris Raya telah berada di Digit selama 10 tahun dan memiliki reputasi yang kuat di seluruh dunia. Terlebih lagi, sebelum Inggris Raya, itu adalah negara yang kuat. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Britania Raya memang kuat, tetapi keluarga kerajaan telah negatif dalam beberapa tahun terakhir. Dan popularitas orang-orang juga telah menurun." Berusaha keras untuk tidak mengatakan bahwa itu dapat menggantikan mereka, setidaknya menjadi keluarga kerajaan terkenal kedua setelah Inggris Raya. Pasti tidak ada masalah. Helena sedikit mengangguk dan berkata dengan serius, "Aku akan mencoba yang terbaik." Ye Chen berkata lagi, "Setelah saya kembali, saya akan mencoba yang terbaik untuk mempromosikan kerjasama antara keluarga Ye dan negara-negara Nordik di berbagai bidang, terutama bidang mata pencaharian dasar yang lebih diperhatikan oleh beberapa orang. Ini dapat dianggap sebagai milik Anda." Keluarga kerajaan Nordik membantu negara-negara Nordik menarik investasi. Helena buru-buru berkata, "Tuan Ye, jika keluarga kerajaan bekerja sama dengan keluarga Ye, apakah kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Tentu saja." Helena berkata dengan sedikit khawatir, "Saya khawatir setelah saya menjadi tahta, saya khawatir saya tidak akan bisa pergi ke Cina dengan santai." Ye Chen sedikit mengangguk. "Ketika saatnya tiba, kami akan menunggu kerjasama berjalan lancar. Jika waktu mengizinkan, saya mungkin akan datang juga." Meskipun Ye Chen tidak secara eksplisit berjanji untuk datang, Helena mengangguk dengan gembira dan berkata dengan penuh semangat, "Itu akan sangat bagus." Setelah dia selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas.
Tiba-tiba, saya merasa sangat bahagia. Dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak memiliki perasaan bahagia untuk waktu yang lama. 3 hari kemudian, Helena akan menjadi Ratu Ilat ke Eropa Utara. Pada saat itu, dia tidak akan lagi dapat melakukan perjalanan ke Cina dalam kapasitas pribadinya, apalagi pergi ke Yechen. Satu-satunya kemungkinan adalah Yechen akan datang ke Eropa Utara untuk menemuinya. Pada saat itu, Yechen masih bisa mengunjungi istana sebagai tamu kerajaan seperti saat ini. Namun, Helena awalnya berpikir bahwa Yechen tidak akan datang ke Eropa Utara lagi. Sekarang Yechen mengatakan bahwa dia mungkin datang. Dia sudah sangat puas. Pada saat ini, konvoi dengan cepat melaju ke bandara dan datang ke hanggar tempat konsort diparkir. Ketika konvoi berhenti di dekat pesawat, Yechen berkata kepada Helena, "Oke, kirim saja aku ke sini. Biarkan aku pergi." Helena berkata dengan ekspresi cemas, "Tuan Ye, biarkan aku turun dari mobil dan mengantarmu pergi." Yechen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Kamu tidak perlu keluar dari mobil. Bagaimanapun, ini adalah tempat umum. Kamu akan segera menjadi ratu tahta. Jika kamu terlihat di sini saat ini, itu tidak akan mudah untuk dijelaskan." Helena ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, suaranya sedikit tercekat dan menasihati, "Tuan Ye, hati-hati." Yechen tersenyum sedikit dan berkata, "Hal yang sama berlaku untuk Anda. Anda memiliki nomor telepon saya. Jika Anda memerlukan bantuan, silakan hubungi saya secara langsung." Helena berkata dengan mata merah, "Begitu Tuan Ye, terima kasih." "Kamu sopan." Yechen tersenyum dan mengangguk, mendorong pintu mobil dan berjalan ke arah konsort. Setelah naik pesawat, dia duduk di kursi sofa yang luas di kabin. Melalui jendela kapal, dia bisa melihat Helena masih duduk di dalam mobil, menatap dirinya sendiri. Pada saat ini, mata Helena sudah penuh air mata, dan dia hampir tidak bisa menahan tangis beberapa kali. Tetapi ketika dia menemukan bahwa Yechen juga menatapnya, dia masih menahan keinginan untuk menangis. Diam-diam menyeka air mata, tersenyum dan melambaikan tangan pada Yechen. Yechen juga sedikit mengangguk padanya, menunjukkan rasa simpati untuk Helena di dalam hatinya. Jika bukan karena dilahirkan di rumah seorang kaisar, Helena mungkin tidak akan mengalami kesengsaraan dan penderitaan sebelumnya. Namun, Yechen juga sangat jelas dalam hatinya bahwa jika dia ingin memakai mahkota, dia harus menanggung beban kebenaran. Jadi dia hanya bisa berharap Helena di dalam hatinya bahwa dia bisa merebut kesempatan emas seumur hidup ini dan menjadi seorang ratu yang luar biasa. Pada saat ini, pramugari kru keluarga Ye datang ke Yechen dan berkata dengan hormat, "Tuan, sudah siap lepas landas? Apakah Anda pikir kami akan meluncurkannya sekarang?" Yechen mengangguk dan berkata, "Silakan terbang." "Tuan muda yang baik." Pramugari itu membungkuk dengan hormat, lalu kembali ke kokpit dan memberitahu kedua pilot tentang keputusan Yechen. Segera setelah itu, mesin pesawat mulai hidup. Pada saat ini, traktor menyeret roda dan pesawat dan perlahan menarik pesawat keluar dari hanggar. Garis pandang Helena mengikuti pesawat sampai keluar dari hanggar dan meninggalkan garis pandangannya menuju landasan. Pada saat ini, air mata Helena akhirnya muncul di matanya. Yechen pergi, meninggalkan tata Eropa Utara padanya, tapi di dalam hatinya, dia ingin meninggalkan tahta Nordik untuk Yechen. Sangat disayangkan bahwa meninggalkan tahta dan mendapatkan Yechen bukanlah tanda yang sama. Memikirkan hal ini, dia meminta pengemudi untuk mengemudikan mobil keluar dari hanggar, dan kemudian mengendarai mobil ke ujung landasan, pacu di sepanjang jalan internal di tepi bandara. Pada saat ini, teknologi konsort Yechen melonjak dari ujung landasan dan terbang ke arah timur. Yechen di pesawat tidak tahu bahwa Helena sedang mengawasi pesawatnya di ujung landasan di bawah. Dia akan beristirahat sejenak ketika dia menerima telepon dari Ito Nanako dan berkata, "Yechen-kun, 3 miliar euro telah dikirim ke akun saya, satu demi satu." Yechen bertanya padanya, "Apakah kamu tahu siapa yang menelpon?" Nanako itu mengatakan, "Dana ditransfer dari banyak rekening di luar negeri, setidaknya puluhan ribu." "Saya mengerti."
Ye Chen berkata sambil tersenyum. Diperkirakan akan ada 2 miliar euro di akun besok. Pada saat itu, saya akan memasukkan 100 juta euro dalam dolar AS ke akun Anda dan berinvestasi di Yisu Simping bersama-sama.